Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan kisah sebelumnya, link kisah Nabi Yusuf bagian pertama dan kedua ada di kolom deskripsi. Setelah istri majikannya gagal merayu Nabi Yusuf alaihissalam untuk yang kedua kalinya, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pun dipenjara. Di dalam penjara, saat itu ada dua orang yang juga dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu dari antara mereka menceritakan bahwa ia bermimpi melihat dirinya memerah anggur untuk dijadikan khamar. Sementara yang satunya lagi menceritakan bahwa ia bermimpi mengangkat roti ke atas kepalanya, sehingga burung-burung datang memakannya. Kemudian mereka berkata, "Wahai Yusuf, kabarkanlah kepada kami tafsir dari mimpi kami. Sesungguhnya kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang baik." Dikabarkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai akhlak yang baik di dalam penjara, seperti ramah terhadap orang-orang, membantu orang-orang, dan yang lainnya. Bahkan ada seorang narapidana yang telah bebas dari penjara tidak mau berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah alasan mengapa orang-orang datang untuk meminta nasihat ataupun tafsir kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf adalah beliau dapat menafsirkan mimpi secara tepat. Kembali lagi ke cerita sebelumnya, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Wahai kedua sahabatku, ingatlah, kita akan mendapatkan jatah makan. Sebelum mengambil jatah makan, maka aku akan menafsirkan mimpi kalian berdua. Namun, sebelumnya aku akan mengajak kalian berbincang-bincang terlebih dahulu." Maka mulailah Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada mereka. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku meninggalkan agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir kepada Allah. Aku mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kami tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Sesungguhnya tidak berbuat syirik adalah karunia dari Allah bagi kami dan bagi orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak bersyukur. Wahai penghuni penjara, apakah Tuhan yang bermacam-macam lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Apa yang kalian sembah selain Allah, yang kalian namakan sebagai Tuhan itu hanyalah nama yang kalian dan nenek moyang kalian berikan. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Inilah agama yang lurus. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui." Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan dakwah kepada mereka berdua, baru kemudian Nabi Yusuf menyampaikan tafsir dari mimpi mereka. Kemudian beliau berkata, "Wahai penghuni penjara, engkau yang bermimpi memerah anggur, maka sungguh engkau akan menjadi pelayan raja, dan engkau yang menuangkan anggur kepada raja nantinya. Adapun engkau yang bermimpi membawa roti di atas kepala, maka engkau akan disalib. Kemudian engkau akan mati, dan akhirnya burung-burung berdatangan dan mematuk kepalamu." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Maka telah terjawab apa yang kalian tanya kepadaku." Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada orang yang selamat dan yang akan dijadikan pelayan raja, "Jika nanti pada saat kau menjadi pelayan raja, sebut-sebutlah namaku di hadapan raja." Singkat cerita, pada saat orang tersebut menjadi pelayan raja, setan membuat dia lupa menyebutkan nama Yusuf alaihissalam beserta kebaikannya di hadapan raja, sehingga masa tahanan Nabi Yusuf alaihissalam bertambah di kala itu. Hari berganti hari. Setelah beberapa tahun Nabi Yusuf di dalam penjara, pada suatu waktu raja pun bermimpi. Ia bermimpi dan mengatakan kepada pembesarnya bahwa ia melihat ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Ia juga melihat ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Lalu sang raja mengatakan, "Wahai pembesar-pembesarku, berilah kepadaku fatwa kalian tentang tafsir mimpi ini, jika kalian memang ahli dalam menafsirkan mimpi." Mimpi ini sangat aneh dan membuat sang raja gelisah. Maka para pembesar mengatakan bahwa ini adalah mimpi yang kosong. Mereka menjelaskan bahwa mimpi sang raja termasuk mimpi yang kusut yang tidak dapat diambil kesimpulannya. Kemudian tiba-tiba pelayan raja, yaitu orang yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf sebelumnya, teringat akan Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat menafsirkan mimpi dengan tepat.
Kejadian ini terjadi kurang lebih 7 tahun lamanya setelah ia keluar dari penjara. Baru kemudian ia kembali teringat tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dia mengatakan, "Aku bisa mengabarkan tentang takwil mimpi ini kepada kalian semua. Utuslah aku kepada Yusuf alaihissalam." Setelah raja mengizinkannya, maka berangkatlah sang pelayan ke dalam penjara untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah ia menemui Nabi Yusuf alaihissalam, ia berkata, "Wahai Yusuf, orang yang senantiasa berkata jujur, berilah fatwa kepada kami tentang mimpi raja, yaitu 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Dan beliau melihat adanya 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Semoga aku bisa kembali kepada orang-orang dan bisa mengabarkan tentang mimpi ini kepada mereka." Maka dengan kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau langsung memberikan solusi pada permasalahan di mimpi itu. Beliau berkata, "Hendak selama 7 tahun bercocok tanam sebagaimana biasanya. Kemudian, apa yang kalian panen janganlah kalian lepas dari tangkainya, kecuali yang sedikit untuk kalian makan. Setelah 7 tahun musim panen, selanjutnya akan datang 7 tahun musim kemarau, yang mana pada musim kemarau tersebut, kalian akan memakan hasil simpanan kalian selama 7 tahun sebelumnya. Kemudian, setelah 7 tahun akan datang satu hari hujan yang amat deras dan orang-orang akan memerah anggur untuk menjadikannya minuman." Akhirnya kembalilah orang tersebut kepada sang raja dan menyampaikan tafsir dari mimpi tersebut. Setelah raja mendengar tafsir dari Nabi Yusuf alaihissalam, beliau bertanya tentang Nabi Yusuf alaihissalam kepada pelayan tersebut, sehingga pelayan tersebut menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam kepada sang raja sejak ia bertemu dengan Nabi Yusuf di dalam penjara. Lalu raja berkata, "Datangkanlah Yusuf kemari." Maka tatkala utusannya datang ke penjara untuk membawa dan menemui Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Wahai utusan sang raja, tanyakanlah kepada raja tentang kejadian wanita-wanita yang telah memotong tangan-tangan mereka. Kejadian itu merupakan kejadian heboh yang menggemparkan negeri ini." Nabi Yusuf alaihissalam ingin membersihkan namanya atas tuduhan yang dibuat oleh wanita-wanita itu. Nabi Yusuf kemudian melanjutkan, "Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui akan tipu daya mereka." Akhirnya sang raja pun memanggil wanita-wanita itu termasuk istri dari sang menteri. Maka ditanyakanlah oleh raja kepada mereka, "Bagaimana kejadian saat kalian menggoda Yusuf?" Mereka menjawab, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui ada keburukan dari Yusuf sama sekali." Kemudian istri sang menteri mengatakan, "Akulah yang merayu Yusuf, dan Yusuflah yang benar. Aku mengabarkan hal ini agar suamiku tahu bahwasannya aku tidak berkhianat kepada suamiku, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang membuat pengkhianatan." Kemudian dia melanjutkan, "Dan aku tidak mengatakan diriku suci. Aku mengakui bahwa jiwaku menyeru kepada perbuatan yang buruk. Sesungguhnya Robku maha pengampun lagi maha penyayang." Maka dengan pernyataan tersebut, akhirnya jelaslah kasus yang selama ini menjerat Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata Yusuflah yang benar dan wanita itulah yang salah. Dan wanita itu telah mengaku di depan sang raja. Lalu sang raja berkata, "Datangkanlah Yusuf sekarang, aku akan menjadikan dia orang yang dekat denganku." Tatkala raja bertemu dengan Yusuf alaihissalam, dia berkata, "Wahai Yusuf, pada hari ini engkau akan mempunyai kedudukan yang tinggi di lingkungan kami, dan engkau akan menjadi seorang yang terpercaya." Maka diangkatlah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang kepercayaan sang raja. Lalu sang raja mengikuti saran dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu menyimpan gandum yang telah dipanen dan memakannya hanya sedikit saja. Hal ini terus dilakukan bertahun-tahun sampai lumbung penyimpanan menjadi penuh dan gandum pun menjadi semakin banyak yang terkumpul di kota Mesir. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan sang raja agar gandum yang banyak tersebut dijual kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan harapan saudara-saudaranya yang di Palestina akan datang untuk membeli gandum itu. Akhirnya keluarlah pemberitahuan bahwa siapa saja yang ingin membeli gandum maka harus datang ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam mempersyaratkan bahwa siapa saja yang membeli boleh membawa 1 karung per orang. Maka benar terjadi, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir untuk membeli gandum. Kemudian datanglah mereka ke Mesir untuk membeli gandum.
Masuklah mereka ke dalam istana dan menjumpai Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka tidak mengingat ataupun mengenal Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam mengenal mereka dengan baik. Mereka bahkan tidak sadar yang di depan mereka yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka, "Dari manakah kalian datang?" Mereka menjawab, "Kami dari Palestina." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam bertanya, "Siapakah ayah kalian?" Mereka menjawab, "Ayah kami bernama Yakub." Lalu Nabi Yusuf bertanya, "Berapa orang kalian bersaudara?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami ada 12 orang, namun yang satu telah hilang dan yang satunya lagi bernama Benjamin tinggal bersama ayah." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa bawalah Benjamin kemari. Suruh adikmu juga kemari agar dia mendapatkan satu karung dari gandum. Kalau kalian tidak membawa Benjamin pada lain kali, maka aku tidak akan menjual lagi gandum ini kepada kalian. Mereka berkata, "Baiklah, sungguh kami akan merayu ayah kami supaya beliau mengizinkan kami membawa adik kami." Sungguh saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa membawa Benjamin adalah hal yang sulit bagi mereka. Tatkala mereka sudah sampai di rumah, mereka menjumpai ayahnya dan berkata, "Ya ayahanda, sesungguhnya kami diundang lagi untuk membeli gandum tersebut. Maka biarkanlah kami membawa Benjamin bersama kami untuk membeli gandum. Kalau tidak, kami tidak akan bisa mendapatkan gandum lagi wahai ayah. Sungguh kami akan benar-benar menjaga Benjamin." Lalu ayahnya menjawab, "Bagaimana bisa aku mau percaya kepada kalian untuk menjaga Benjamin? Dahulu aku pernah mempercayai kalian menjaga saudaranya yaitu Yusuf. Sungguh Allah sebaik-baik penjaga dan Dia Maha Pengasih." Ayah bersikeras tidak mau mengizinkan Benjamin pergi bersama saudaranya. Lalu setelah itu, mereka bukalah karung berisi gandum yang telah mereka beli. Pada saat mereka membuka karung yang berisi gandum, mereka melihat ada uang mereka di dalam karung bersama dengan gandumnya. Mereka berkata, "Wahai ayahanda, lihatlah ini. Apalagi yang kita harapkan? Sesungguhnya menteri ini sangat baik. Lihatlah uang kita. Uang kita dikembalikan. Kita mengambil uang ini dan kita bisa memberi makan keluarga kita lagi. Jika kita ajak Benjamin, maka kita akan tambah satu karung lagi." Kejadian seperti ini sangat mudah bagi menteri yang baik di sana. Lalu setelah melihat kejadian itu, ayahnya berkata, "Aku tidak akan pernah melepaskan Benjamin kepada kalian, sampai kalian memberikan janji kepadaku. Demi Allah, kalian tidak akan meninggalkan Benjamin. Bawa pulanglah dia kembali untuk berjumpa bersamaku." Maka mereka pun berjanji kepada ayahnya untuk tidak pernah meninggalkan Benjamin. Akhirnya setelah ayahnya setuju, ayahnya mengingatkan, "Wahai anak-anakku, kalau kalian masuk ke kota Mesir, maka masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda." Alasan Nabi Yakub menyuruh mereka masuk melalui pintu yang berbeda-beda yaitu para ulama berpendapat bahwa pertama, agar mereka tidak terkena ain, dikarenakan mereka 11 orang dan sangat menarik perhatian. Dan yang kedua, mereka khawatir akan diganggu oleh orang. Nabi Yakub alaihissalam melanjutkan, "Berusahalah kalian, namun keputusan hanya di tangan Allah. Aku bertawakal kepada Allah dan hendaknya kalian bertawakal kepada Allah." Akhirnya, saudara Nabi Yusuf alaihissalam menjalankan perintah yang sesuai dari arahan ayahnya. Singkat cerita, masuklah mereka ke kota Mesir dan bertemulah mereka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memanggil Benjamin mendekati dirinya. Dan akhirnya beliau memberitahukan bahwa beliau adalah Nabi Yusuf kepada Benjamin tanpa sepengetahuan saudara yang lainnya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Wahai saudaraku, akulah Yusuf. Akulah saudaramu dan janganlah kau bersedih atas hal yang mereka lakukan." Nabi Yusuf alaihissalam membuat rencana. Disiapkanlah 11 karung gandum kepada mereka yang akan mereka beli. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan satu piala terbuat dari emas milik sang raja ke dalam karung yang berisi gandum tersebut. Setelah proses pembelian terjadi, maka pulanglah mereka ke tempat mereka dengan membawa 11 kantong gandum. Pada saat mereka dalam perjalanan pulang, muncullah pengumuman bahwa terjadinya pencurian di kota Mesir. Lalu sang penjaga menjumpai saudara-saudara Nabi Yusuf dan berkata, "Kalian yang bergerombolan, sesungguhnya kalian telah melakukan pencurian." Maka mereka langsung mendatangi sang penjaga tersebut tanpa rasa ketakutan sedikit pun. Mereka tidak khawatir
karena mereka merasa tidak melakukan pencurian. Maka saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Apa yang kalian cari dan kalian kehilangan apa?" Lalu anggota kerajaan menjawab, "Kami kehilangan piala raja." Dia menambahkan bahwa ada pengumuman dari raja, siapa saja yang menemukan barang tersebut maka akan diberikan 1 karung gandum gratis. Maka saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sungguh kami melakukan perjalanan kemari bukan untuk melakukan pencurian. Kami tidak pernah mencuri." Lalu anggota kerajaan menanyakan, "Apa hukuman bagi kalian jika kalian mencuri?" Saudara Nabi Yusuf menjawab, "Barang siapa yang mencuri, maka hukumannya akan menjadi budak dari orang yang barangnya dicuri. Demikianlah balasan kami dalam agama kami terhadap orang-orang yang zalim." Maka setelah itu, anggota kerajaan langsung mengecek satu persatu karung gandum mereka. Pemeriksaan dilakukan mulai dari karung gandum kakak tertua sampai dengan karung gandum milik Benjamin yang terakhir. Lalu pada saat pemeriksaan terakhir, ditemukanlah piala tersebut di dalam karung milik Benjamin. Maka ditangkaplah Benjamin saat itu oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau memperlakukan Benjamin dengan aturan agama dari Nabi Yakub alaihissalam, yaitu menjadi budaknya. Lalu ketika Benjamin sudah ditangkap, maka saudaranya berkata, "Jadi Benjaminlah yang mencuri?" Mereka berkata, "Dulu kakaknya yang bernama Yusuf juga pernah melakukan pencurian." Mereka menuduhi Nabi Yusuf alaihissalam dulu melakukan pencurian, padahal Nabi Yusuf tidak pernah mencuri sama sekali. Nabi Yusuf alaihissalam yang berada di tempat itu mendengarnya. Beliau marah, namun tetap bisa bersabar dengan hal itu. Akhirnya mereka tersadar bahwa yang ditangkap ini adalah Benjamin, yang mana telah diperingatkan oleh ayahnya untuk dibawa pulang. Lalu mulailah mereka merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka berkata, "Wahai penguasa, sesungguhnya Benjamin ini ayahnya sudah tua, maka ambillah salah satu dari kami. Janganlah dia, sesungguhnya engkau adalah orang yang baik." Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Kalau kami menangkap orang yang bukan pencuri, maka sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Tatkala mereka sudah putus asa dari Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berbisik dengan sesamanya. Maka berkatalah yang paling tua di antara mereka, "Tidaklah kalian ingat bahwa ayah kita telah mengambil janji dari kita semua? Sebelumnya, kita telah menyusahkan ayah kita dengan memisahkannya dengan Yusuf. Sungguh kita tidak bisa kembali." Dia melanjutkan, "Sungguh aku tidak akan meninggalkan kota Mesir. Laporlah kepada ayah kalian. Kalau beliau menyuruhku pulang, maka aku akan pulang. Dan kalau Allah mentakdirkan aku pulang, maka aku akan pulang. Sesungguhnya Allah lah pengambil keputusan. Pulanglah kalian kepada ayahanda kalian. Katakanlah pada ayah, sesungguhnya bahwa anakmu Benjamin telah mencuri. Sungguh kami tidak tahu dia akan mencuri." Kalau ayah tidak percaya, maka suruh tanyakan kepada orang-orang Mesir. Sungguh kejadian ini diketahui oleh banyak orang, karena hilang adalah piala sang raja. Kalau beliau tidak mampu, maka tanyakanlah pada pedagang yang berdagang dari kota Mesir. Sesungguhnya kejadian ini sangat menghebohkan kota Mesir. Dan kali ini kita benar-benar jujur bahwa Benjamin telah mencuri. Akhirnya pulanglah mereka dengan rasa sedih. Mereka bertemu dengan ayahnya, lalu mereka menceritakan semua kejadian bahwa Benjamin telah tertangkap dan kakak tertahan tidak mau pulang. Lalu Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Sesungguhnya jiwa kalian telah dihiasi dengan keburukan. Aku hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Insya Allah, semoga Allah akan mengembalikan mereka kepadaku semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." Aduhai duka citaku kepada Yusuf yang telah pergi. Beliau terus mengingat Yusuf. Beliau terus menahan rasa sedih pada saat itu, yang akhirnya membuat Yakub alaihissalam matanya menjadi putih sehingga buta. Mereka berkata, "Demi Allah, engkau menyebut Yusuf terus, sungguh Yusuf itu tidak ada lagi. Hal itu membuatmu sakit-sakitan dan engkau akan mati karena menyebut-nyebut Yusuf." Lalu Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Aku hanya mengadu kegelisahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah." Sungguh Nabi Yakub alaihissalam tidak mau berdebat dengan anak-anaknya. Lalu Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Wahai putra-putraku yang 9 orang, carilah oleh kalian kabar dari saudara kalian, yaitu Yusuf dan Benjamin, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir." Nabi Yakub alaihissalam pun mengutus anak-anaknya untuk mencari kabar tentang Benjamin. Lalu pergilah saudara-saudara Nabi Yusuf ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka berkata, "Wahai yang mulia, sesungguhnya kelaparan telah menimpa kami dan keluarga kami. Pada hari ini,
kami datang untuk membeli gandum. Namun pada hari ini uang kami tidak cukup untuk membeli gandum seperti biasanya. Kami memohon kepada engkau agar engkau memberi gandum sesuai dengan takaran biasanya. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah. Setelah mendengar itu, maka Nabi Yusuf alaihissalam pun bersedih, karena beliau teringat akan keluarganya, terkhususnya adalah ayahnya yang kelaparan di negeri Palestina. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Tidakkah kalian tahu apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya Benjamin tatkala kalian masih jahil?" Maka mereka pun kaget mendengarnya, karena hal tersebut hanya Yusuflah yang tahu. Lalu mereka bertanya, "Apakah engkau Yusuf?" Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun menjawab, "Akulah Yusuf, dan ini Benjamin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan." Akhirnya saudara Nabi Yusuf pun berkata, "Wahai Yusuf, Allah telah melebihkan engkau daripada kami, dan sungguh kami bersalah." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Tidak ada celaan bagi kalian wahai saudara-saudaraku. Niscaya Allah akan mengampuni kalian, dan dialah maha pengampun lagi maha penyayang." Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Bawalah bajuku ini bersama kalian, dan lemparkanlah baju ini ke ayahku, maka ia akan dapat melihat, dan bawalah semua keluargamu kemari." Akhirnya pulanglah kakak-kakaknya dari Mesir menuju Palestina. Tatkala rombongan baru meninggalkan Mesir, ayahnya di Palestina berkata, "Sungguh aku mencium bau Yusuf," sehingga kerabat-kerabatnya yang bersama Nabi Yakub cela Nabi Yakub akan hal itu. Mereka tidak percaya dengan perkataan Nabi Yakub alaihissalam, padahal itulah karunia yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Akhirnya tibalah pembawa berita gembira yang mendahului rombongan kakak-kakaknya. Dia membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam dan melemparkannya ke wajah Nabi Yakub alaihissalam, sehingga kembalilah penglihatan Nabi Yakub saat itu juga. Setelah saudaranya Nabi Yusuf pulang, mereka berkata kepada Nabi Yakub, "Wahai ayahanda, mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami telah membuat kesalahan." Lalu Nabi Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagi kalian dari Robku. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang." Akhirnya setelah kabar sampai kepada ayahnya bahwa Yusuf masih hidup, berangkatlah mereka dari negeri Palestina ke negeri Mesir untuk menjumpai Nabi Yusuf alaihissalam. Setibanya di sana, mereka masuk menemui Yusuf. Yusuf alaihissalam kemudian datang mengumpulkan keluarganya dan kedua orang tuanya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Silahkan berkunjung kemanapun di negeri Mesir ini. Sesungguhnya tempat yang akan kalian datangi semuanya dalam keadaan aman." Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat kedua orang tuanya ke singgasananya. Lalu mereka pun semua sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, "Inilah tafsir dari mimpiku yang telah menjadi kenyataan." Telah disebutkan pada kisah Nabi Yusuf bagian pertama, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadanya. Matahari yaitu ayahnya, rembulan adalah ibunya, dan 11 bintang adalah kakak-kakak dan adiknya. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam rangka penghormatan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bercerita, "Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala aku keluar dari penjara. Di antara kebaikan Allah yang berikutnya adalah Allah telah membawa kalian dari pedesaan menuju ke Mesir. Sesungguhnya Allah maha lembut atas apa yang Ia kehendaki." Inilah akhir dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran serta hikmah dari kisah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.